Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Para penonton sekalian, para subscriber sekalian, kembali kita ketemu lagi pagi ini bersama guru kita Al Ustadz Azmi Khotib. Kita berbincang-bincang lagi membahas permasalahan agama. Sekarang yang akan kita bicarakan, pembahasan topik kita adalah alam jin. Jadi banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan tentang permasalahan jin kepada guru kita. Yang pertama, apa itu jin? Yang kedua, bisakah kita masuk ke alam jin? Yang ketiga, bolehkah kita manusia menikah dengan jin? Dan yang keempat, hukum bekerja sama dengan jin. Nah, ini sangat penting sekali karena banyak terjadi di masyarakat kita dan kita perlu membahas dengan rinci, dengan jelas. Kita langsung bertanya kepada ustadz kita, ustadz guru kita, Guru Azmi Khotib. Ya, Pak Ustadz silakan. Pertanyaan pertamanya apa? Oh iya. Apa itu jin, Pak Ustadz? Jadi kita perlu jelas dulu nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baiklah, lewat perjumpaan ini, pertemuan ini, temanya adalah jin. Jin itu juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulunya pernah dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Jauh sebelum manusia diutus sebagai khalifah di bumi, pengganti Tuhan di bumi ini, dulu bumi ini dipercayakan kepada jin. Jadi setelah ratusan tahun jin itu menjadi khalifah di bumi, mereka itu selalu mengadakan kerusakan di bumi. Ya, pertikaian, perperangan, satu kelompok dengan kelompok lain, satu kerajaan dengan kerajaan lain. Nah, itulah kerja jin. Dan kalau kita lihat sekarang ya sepertinya di kalangan manusia pun sudah hampir seperti jin. Ya, satu negara memperkuat persenjataannya, berlomba-lomba untuk beli rudal, beli bom. Berarti yang perang-perang itu udah duluan contohnya ada di alam jin gitu, Pak Ustaz? Jin, yes. Bahkan sampai sekarang di alam jin itu masih terjadi perperangan satu kerajaan dengan kerajaan lain. Jadi isinya cuma berselisih, berperang, adu ego. Itulah salah satu daripada watak jin. Jadi dulu bumi ini dipercayakan oleh Allah kepada jin. Nah, karena jin ini selalu berbuat kerusakan, akhirnya mandat untuk jadi khalifah dicabut oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya untuk membasmi jin. Jin ini diperangi, banyak diperangi sama malaikat ya, Pak? Diperangi sama malaikat. Akhirnya jin-jin ini banyak yang dibunuh oleh malaikat. Dan sebagian ada yang lari ke dasar laut, ada yang lari ke tempat-tempat yang sepi. Ya, memang waktu itu sepi semua. Ya. Dan dalam perperangan itu, ya, malaikat Jibril ini ketemu dengan satu anak jin. Ya, anak jin yang bentuknya cakep. Ya, lalu dibawa ke surga tanpa seizin Allah. Ya Allah dah tahu. Bawa ke surga, lalu sampai di surga, anak jin ini diberi nama Azazil.
Ya. Azazil. Nah, diberi nama Azazil. Makin lama makin besar, dan Azazil ini sangat cerdas, pintar, luar biasa pintarnya. Ya, dibanding profesor-profesor yang sekarang itu mah jauh ya dibanding dengan Azazil. Karena begitu pintarnya jin ini, ya, karena di surga itu yang jadi pemimpin yang pintar. Ya. Lalu anak jin ini yang diberi nama Azazil ini makin pintar, lalu kesombongannya keluar. Udah wataknya orang pintar itu seperti itu. Kalau udah merasa dirinya di atas angin, wahnya mulai keluar, sombongnya mulai keluar. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga itu bagi orang yang sombong. Oh iya ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Ya. Setelah singkat cerita Adam diciptakan oleh Allah, lalu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Adam ini mengajari semua nama-nama barang kepada Adam. Artinya dalam waktu sekejap, begitu Adam diciptakan, lalu langsung Allah pintarkan Adam. Ya, bagi Allah nggak sulit ya. Setelah nama-nama barang ini diajarkan kepada Adam dengan semua bahasa anak Adam sekarang dikuasai oleh Nabi Adam. Ya, ini apa namanya, ini apa namanya, udah ada semua. Nah, setelah itu Nabi Adam ini dihadirkan di hadapan malaikat. Ya, kemudian malaikat ditanya, "Hai malaikat, jelaskan kepadaku apa ini?" Apa jawab malaikat yang terkenal dalam Quran? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan kepada kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Akhirnya apa? Karena penduduk surga kalah, nggak ada yang bisa menandingi kehebatan Adam. Secara otomatis kepemimpinan di surga diambil alih oleh Adam. Nah, Azazil nggak terima. Iya, iya. Ya kan? Dia nggak mau sujud. Ya kan? Nah, jadi yang nggak mau sujud itu makhluk Allah yang ada di surga itu cuma Azazil, anak jin ini tadi yang dibawa oleh malaikat Jibril tanpa seizin Allah ya. Kalau tahu Allah. Anak jin ini disuruh sujud, dia nggak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Aku dari api, sementara Adam dari tanah. Nah, itu Azazil, itulah iblis itu. Kisah iblis itu begitu. Merasa lebih baik dari yang lain gitu Pak ya. Nah, dia merasa dirinya lebih hebat karena dia merasa lebih lama di surga. Ya, karena dia merasa lebih lebih banyak belajarnya daripada Adam yang baru anak kemarin sore kan gitu. Jadi jin ini adalah makhluk Allah diciptakan dari api. Nah, abul jin itu ya Azazil itu. Bapak jin. Nah, jadi blok jin yang kafir ya, yang durhaka itu adalah Azazil tadi itu. Tadinya Azazil taat pada Allah. Iya, iya, iya. Bahkan ketaatannya itu menyamai ketaatan malaikat-malaikat mukarrabin seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan, Malik dan seterusnya. Tapi karena diciptakannya makhluk baru, Adam alaihissalam, ketaatannya dites oleh Allah. Allah perintah dia untuk hormat sujud kepada Adam, dia menolak dengan alasan dia lebih mulia daripada Adam. Nah, keturunan ini, jin ini kemudian diusir, Azazil diusir dari surga, ya. Nah, keturunan dia ini yang menjadi setan sekarang itu, yang menurut jin-jin kafir itu. Iya, iya. Yang selalu mempelesetkan Ya, agama gitu Pak ya. selalu dia itu berupaya untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya karena memang udah sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengenai pertanyaan yang kedua Pak. Bisakah kita masuk ke alam jin? Bisakah kita masuk ke alam jin? Ini manusia itu di samping unsur gaib, dia juga punya unsur zahir. Ya. Kalau jin itu gaibnya
ada 75%, zahirnya 25%. Maka terkadang jin itu bisa kita lihat. Ya, di saat-saat tertentu kita bisa melihat jin. Sementara manusia itu zahirnya 75%, gaibnya 25%. Dan terkadang pun manusia bisa masuk ke alam jin kalau tingkatan kegaibannya ditingkatkan. Bisa, Bu ya? Jadi bisa. Jadi banyak orang yang bisa masuk ke alam jin tadi itu. Ya. Ada lagi Pak yang pertanyaannya, bolehkah kita manusia menikah dengan jin? Wes, keren pertanyaannya Pak. Bolehkah kita menikah dengan jin? Sebagian ulama memperbolehkan, ya, memperbolehkan karena jin juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dengan jin-jin Muslim ya, karena di alam jin itu juga terjadi perperangan yang abadi antara jin kafir anak buahnya Azazil ini, keturunan Azazil tadi ini ya, dengan jin-jin Muslim, jin-jin yang telah diislamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang ada kesepakatan dan manusianya siap, ya, tingkatan rohaninya udah tinggi dan dia bisa bermanfaat di alam jin, atau istrinya misalnya yang perempuannya itu yang jin ada manfaatnya di alam manusia, atau yang laki-lakinya itu jin, ya, istrinya manusia misalnya dibawa ke alam jin, dia bermanfaat di alam jin untuk berjuang di jalan Allah, tidak ada masalah ya. Tapi sebagian ulama memakruhkan karena fitrah di jin dan manusia berbeda ya. Kalau manusia ini makhluk yang berzahir berbatin, sementara jin itu makhluk yang nggak berzahir, batin doang. Jadi dia sangat miskin, dia nggak punya wadah. Ya, makanya wadahnya itu ganti-ganti ya. Makanya ada istilah kesurupan. Itu karena kenapa kesurupan? Itu karena jin tadi itu ingin melihatkan aktivitasnya kepada manusia dengan cara masuk ke dalam jasad manusia yang sedang galau ya. Makanya hindari melamun ya. Kalau galau, terlalu galau jangan sampai. Orang kalau terlalu galau tuh gampang kemasukan jin. Terlalu senang ya, ketawa terkekeh-kekeh itu sudah setengah setan itu sebenarnya. Jadi ketawa boleh kayak Rasulullah, hanya sedang ketawa kayak orang lupa diri ya. Jadi boleh ya. Jadi boleh orang menikah dengan jin kalau memang ada perlunya. Tapi sebagian ulama memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Karena apa? Karena nikah lintas dimensi ini cukup berbahaya, apalagi kalau kita tidak punya kemampuan di bidang itu. Ini ada lagi pertanyaan yang keempat Pak. Apa hukumnya kalau manusia itu bekerja sama dengan jin? Nah itu tadi. Kalau bekerja sama tidak ada masalah ya, kerjasama ya. Yang nggak boleh itu adalah manusia minta tolong kepada jin. Oh, minta tolong kepada jin ya. Lebih-lebih minta tolongnya itu perkara-perkara yang berbentuk duniawi ya. Lalu diadakan perjanjian. Kenapa? Karena jin itu bisa berinteraksi dengan manusia. Satu, di saat jin itu mempunyai kemampuan untuk menembus alam manusia ya, sebagaimana jin ada juga yang bisa menembus alam manusia Pak? Bisa, banyak ya. Begitu pula manusia pada tingkatan tertentu dia bisa menembus alam jin ya, tapi tidak semua manusia dan tidak semua jin ya. Nah biasanya orang yang bisa berhubungan dengan jin itu kalau dia itu ada perjanjian dengan jin. Nah kalau dengan jin-jin kafir itu biasanya lewat dukun. Jadi makanya dukun itu dukun-dukun yang jahat ya, bukan tabib ya. Dan ada juga dukun yang ahli sholat ya kan, ahli kebaikan, nolong orang. Ada juga dukun-dukun yang jahat ya, dukun-dukun yang mencelakai orang lain itu adalah utusan jin, rasulnya jin, dukun itu ya. Soalnya kalau dukun yang baik itu, dukun tuh dodok-dodok ya, ketuk-ketuk, dodok-dodok yang punya kun. Siapa yang punya kun? Allah. Jadi dukun yang bagus itu adalah dukun yang malam nggak tidur, dia wirid, dia berdoa, dia munajat
ya, selalu dia ketuk kunnya Allah itu sampai dia dapatkan. Lalu setelah dia dapat, dia pakai untuk menolong orang, ya. Tapi dia tidak meninggalkan syariat. Ya, itu tidak masalah. Mau dipanggil dukun, mau dipanggil tabib. Tapi yang dimaksud dukun yang menjadi rasulnya setan atau nabinya setan, utusan setan atau penghubung antara manusia dengan setan, itulah dukun-dukun yang mempelintir keyakinan untuk menjadi kemusyrikan. Lalu dengan lewat dukun ini bisa berkomunikasi manusia dengan jin, dipertemukan, ada kan dikawinkan juga. Oh, jadi dukun yang punya peran ya, Pak ya? Ya, jadi orang yang kawin dengan jin itu penghulunya dukun. Oh, Ya, biasanya ada urusan-urusan dunia, kepengen duitnya banyak, kerja nggak sulit, ya, atau kepengen dagangannya laris dengan cara mematikan usaha orang lain. Artinya persaingannya itu persaingan yang nggak sehat. Nah, itu persaingan ala jin, nggak boleh itu. Ya. Soalnya orang yang seperti itu orang yang kehilangan keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah, sehingga dia melakukan trik-trik yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalau bersaing silakan, tapi yang sehat. demikianlah bincang-bincang kita pagi ini dengan guru kita Al Ustadz Azmi Khotib. Mudah-mudahan para subscriber semua, para penonton semua bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil pelajaran dari perbincangan kita pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.